Oleh karenanya, kapankah dia politik identitas ini bermakna negatif? Nah, dia akan bermakna negatif ketika dia menjadi merusak, destruktif, gitu dia. Nah, politik identitas destruktif inilah yang mungkin menjadi pertanyaan Mas Bambang Sadono. Politik identitas bermakna destruktif dan perusak dari demokrasi, gitu. Nah, itu tadi, misalnya menyebarkan berita bohong, menganjurkan permusuhan, menyebarkan kebencian, ujaran kebencian. Saya A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN ke-65. Bertambah usia merupakan lambang kematangan diri. Semoga IPDN senantiasa dapat mencetak kader-kader birokrat yang unggul secara akademik, terampil, dan disiplin, menghasilkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Bhinneka Nara Eka Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video dalam rangka Mangayubagyo Dies Natalis ke-65 IPDN. Dan sekarang saya sudah bertemu dengan salah satu alumnus kebanggaan, yaitu Bapak Dr. Andes Bahtiar MSc, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar Pak Bahtiar? Baik, Assalamualaikum. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Iya, Mas Bambang sehat juga? Ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Mas Bambang ini sebenarnya senior saya, jadi saya nggak enak diwawancara sama senior sebenarnya. Ya, ini memang profesi ya. Jadi ya memang inilah inti dari pekerjaan jurnalistik itu kan wawancara. Iya, Mas Bambang. Ya, Pak Bahtiar. Ini luar biasa posisi strategis sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Saya baru saja melihat Pak Bahtiar berdiskusi mengenai politik identitas. Nah, memang politik identitas ini kan yang menjadikan demokrasi kita gaduh kan. Jadi orang diarahkan memilih berdasarkan perbedaan-perbedaan, bukan berdasarkan program apa yang ditawarkan kepada masyarakat seperti di negara-negara maju. Nah, menurut Pak Bahtiar bagaimana caranya ini menggeser politik identitas ini menjadi politik yang rasional dalam berdemokrasi gitu? Sebelum menjawab sana, pertama saya selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Negeri mengucapkan terima kasih kepada Mas Bambang Sadono yang menginisiasi acara ini, dan tentu saya kembali mengucapkan selamat Dies Natalis ke-65, kampus tercinta kebanggaan saya dan kebanggaan kita semua. Semoga IPDN tetap mempertahankan ciri terbaiknya sebagai candra di muka, aparatur sipil negara, pegawai negeri yang berkarakter kebangsaan yang kuat. Nah, itu kan bedanya IPDN dengan kampus-kampus pada umum. Ya, jadi Pak Bahtiar, saya sebenarnya kan saat-saat ini juga sedang mengerjakan membuat video-video untuk Mangayubagyo juga Dies yang ke-45 UNS. Oke. Ya, kemudian kontak-kontak dengan Pak Hadi Prabowo. Pak Hadi Prabowo juga menyampaikan, Pak, kita juga Dies yang ke-65 17 Maret. Wah, ya sudah, kita coba kita bikinlah biar agak meriah, saya bilang gitu. Itu luar biasa. Jadi inovasi dalam sejarah Dies Natalis IPDN ini baru pertama kali nih ada kegiatan seperti ini.
Jadi tentu saya bangga sekali dengan Mas Bambang Sadono yang saya tahu betul adalah salah satu tokoh politik sebenarnya dan jurnalis dan yang banyak mencerahkan kita semua dalam praktek demokrasi. Mas Bambang, saya kemarin juga kebetulan diskusi tentang hal itu. Kemarin diminta pandangan saya tentang politik identitas sama teman-teman Deputi Kajian Strategis Lemhanas. Kita coba bahas secara mendalam apa yang kita maksud dengan politik identitas. Maka yang pertama kita memang harus menjernihkan dulu pemahaman kita apa yang kita maksud dengan politik identitas. Karena politik identitas ini supaya ada yang membedakan dan kita bisa membedakan secara jelas apa yang dimaksud dengan politik identitas, apa yang dimaksud dengan identitas politik. Yeah. Gitu. Nah, kalau identitas politik kan menyangkut posisi subjek seseorang atau kelompok pada komunitas. Saya mungkin orang biasa mengucapkan salam NU, berarti kalau akhir pidatonya berarti dia mengidentifikasi dirinya bagian dari NU misalnya. Ada seseorang kalau salamnya pasti bul khairat, wah berarti orientasi kelihatan dia dari komunitas mana. Itu identitas politik lah. Nah, sama juga kita mungkin siap, gitu orang alumni PDN biasanya kalau dipanggil siap gerak, siap komandan. Itu pasti bahwa dia alumni Jatinangor itu. Nah, itu kan identitas politik yang pada umumnya. Nah, kita bicarakan adalah politik identitas. Nah, secara konsepsi memang politik identitas ini selalu ada dalam sejarah politik kebangsaan dan kemanusiaan dan peradaban. Dan dalam praktek-praktek demokrasi inilah memang salah satu persoalan. Politik identitas ini bisa bermakna positif dan bisa juga bermakna negatif. Jadi tidak selalu bermakna negatif politik identitas ini. Nah, karena dalam praktek kebijakan negara pun, misalnya kita di negara, kita melakukan politik identitas secara sengaja. Misalnya, kita membangun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang Mas Bambang bikin juga. Kita sengaja buat di undang-undang itu bahwa yang bisa jadi gubernur di Papua adalah orang Papua asli. Itu jelas-jelas politik identitas. Tapi tujuannya adalah untuk keadilan. Afirmatif. Kita bikin kuota perempuan 30% di parlemen misalnya, dalam pencalonan parlemen. Itu adalah politik identitas yang kita sengaja bangun untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan bahkan afirmatif. Dan banyak praktek-praktek yang sengaja diproduksi bahkan oleh negara untuk mengkapitalisasi sebuah identitas untuk tujuan-tujuan kebaikan. Soekarno melakukan yang sama sebenarnya, bagaimana menyatukan bangsa-bangsa Indonesia ini yang kita berbeda, yang memiliki identitas berbeda. Saya identitasnya Bugis, Mas, karena lahir di Bone. Mas Bambang identitasnya Jawa itu. Ya kan? Gitu, ada yang Nah, identitas ini kemudian bisa disatukan dengan perasaan yang sama bahwa kita adalah bangsa yang terjajah, maka kita harus melawan, dikapitalisasi identitas-identitas itu sebagai komunitas masyarakat bangsa yang tertindas dan dijajah. Nah, digunakan untuk memperjuangkan keadilan, gitu. Jadi untuk kebaikan. Nah, artinya politik identitas itu pada titik tertentu untuk tujuan-tujuan kebaikan, keadilan, dan afirmatif, baik dalam praktek masyarakat, digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jadi politik identitas ini memang adalah upaya mengorganisir identitas-identitas untuk tujuan-tujuan tertentu. Apakah identitas itu berlatar belakang sosial, identitas politik sendiri, mungkin identitas ekonomi, bahkan mungkin identitas-identitas kaitan dengan profesi, alma mater, kan ini kan juga bagian dari politik identitas. Nah, oleh karenanya kapankah dia politik identitas ini bermakna negatif? Nah, dia akan bermakna negatif ketika dia menjadi merusak, destruktif, gitu dia. Nah, politik identitas destruktif inilah yang mungkin menjadi pertanyaan Mas Bambang Sadono. Politik identitas bermakna destruktif dan perusak dari demokrasi, gitu. Nah, itu tadi misalnya menyebarkan berita bohong, menganjurkan permusuhan, menyebarkan kebencian, ujaran kebencian, dan bahkan
mengkapitalisasi misalnya etnik, misalnya agama, suku, ras, alumni mungkin, dan melihat dirinya sebagai superior dibanding yang lain dengan dan bisa menimbulkan konflik yang berakhir pada akhirnya terjadi konflik-konflik yang praktek politik itu sudah terjadi di Indonesia, yang politik identitas terjadi misalnya beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada dalam pencalegan di DPR 2019 di NTT terjadi mengkapitalisasi misalnya agama yang ditonjolkan. Di Jakarta waktu pertandingan gubernur misalnya gitu. Waktu Pak Ahok dengan Pak Anies bagaimana politik identitas itu berlangsung sedemikian luar biasanya begitu. Tanpa ada kemampuan dari negara atau penyelenggara negara untuk bisa menghentikan itu. Itu persoalan sendiri bagi saya, Mas. Yang tidak dipayung hukum. Kalau pertandingan bola di Senayan atau di stadion kita di Semarang sana, ada pertandingan bola kalau ada konflik, wasit itu bisa menghentikan itu, nanti pertandingan ditunda. Tapi kalau dalam pertandingan politik identitas itu sudah mengarah kepada chaos politik, tetap saja berlanjut sampai pencoblosan hari H. Tidak bisa dihentikan. Ada kekosongan hukum politik kita di situ. Nah, bagi saya politik identitas ini memang tidak ansih berlatar belakang agama, suku, ras, agama gitu dia. Dia juga bisa berlatar belakang ideologi. Sejatinya partai politik itu sebenarnya kan politik identitas yang sah sebenarnya. Karena partai politik ini kan isinya ideologi-ideologi gitu. Ada yang ideologi keagamaan, ada ideologi nasionalis, ada yang campuran atau mungkin kombinasi lainnya. Nah, politik identitas ini sepanjang dia bertujuan kebaikan, tidak ada masalah sebenarnya. Karena itu memang tidak pernah bisa, hampir mustahil bisa dilepaskan dari perkembangan demokrasi kita. Nah, pertanyaan yang sangat kritis dari Mas Bambang, apa formula pengobatannya ini? Nah, memang agak berat dan butuh energi yang besar untuk melakukan itu karena perlu ada rekayasa sistem. Pertama harus ada rekayasa sistem. Jadi pendekatan sistem itu menjadi sangat penting. Pendekatan sistem ini salah satunya memang ada regulasi yang kuat untuk menapis, memilah, dan bahkan menghentikan itu secara paksa. Yang tadi itu Mas, bisa nggak misalnya kalau sebuah pertandingan pilkada, kalau sudah politik identitas mengangah, yang sama-sama mengkapitalisasi misalnya agama, bisa terjadi orang huru-hara, dan praktik beberapa daerah pernah kita lihat misalnya di Papua, di beberapa tempat, dulu di Kalimantan Tengah juga terjadi antara Dayak dan bukan orang Dayak kan begitu, dikapitalisasi untuk kedudukan politik begitu. Kalau kawan-kawan juga masih ingat sejarah Poso itu sebelum terjadi seperti sekarang. Poso dulu itu kan pertandingan politik awalnya. Kalau zaman Pak Harto, kalau bupatinya Kristiani, sekdanya Muslim. Kalau bupatinya Muslim, sekdanya Kristiani. Begitu reformasi semuanya bisa kan? Muslim-Muslim, Kristiani. Nah, awalnya pertandingan politik yang diawali dengan politik identitas yang dikapitalisasi untuk meraih kekuasaan. Dan makanya pertama memang harus pendekatan sistem yang saya bilang tadi. Harus ada regulasi yang cukup kuat. Bisa nggak misalnya praktek-praktek diatur dalam pengaturan mungkin kita ke depan kalau belum bisa kita lakukan hari ini gitu. Yang seperti itu bisa didiskualifikasi misalnya gitu Mas. Gitu. Ya jadi kalau ada pasangan calon atau tim sukses yang secara sengaja mengkapitalisasi politik identitas dan memang sudah mengancam kesebangsaan kita, mengancam persatuan-kesatuan bangsa, itu didiskualifikasi. Mungkin itu bisa memaksa orang-orang untuk menghindari itu gitu. Kalau tidak didiskualifikasi, selain diskualifikasi diapakan lagi? Mungkin kalau bisa harus berpikir ke depan, penyelenggara kita kasih kewenangan, dia bisa hentikan pertandingan. Kayak pertandingan bola, Mas. Pertandingan bola misalnya gitu, terjadi konflik besar, dia hentikan pertandingannya. Pertandingan ulang nanti. Gitu aja. Nah, sekarang paling tidak pelakunya lah ya. Pelakunya saat itu kena kartu merah gitulah. Itulah Mas. Jadi
ada situasi-situasi tanpa kita negara tak mampu mengatasi itu, padahal nyata masalah itu gitu. Nah, di politik identitas ini memang saya meminjam bahasanya Mas Cahyo Kumolo, itu namanya racun demokrasi. Istilah Mas Cahyo itu ujaran kebencian, hoax, bohong, berita bohong, itu istilah beliau adalah racun demokrasi. Benar, politik identitas itu kalau sudah destruktif, untuk merusak, itu benar-benar menjadi racun demokrasi karena irasional lalu menjadi irasional. Pertanyaannya bagaimana mengobatinya? Satu tadi pendekatan sistem, yang kedua rekayasa budaya. Tentu budaya politik yang harus kita bangun. Nah, budaya politik ini ya lagi-lagi peran perguruan tinggi, lembaga pendidikan menjadi penting. Harus ada pendidikan politik yang cukup kuat yang kita lakukan, civic education. Nah, ini saya kira yang harus kita lakukan dan saya kira sudah dilakukan sebenarnya. Cuma mungkin harus lebih kuat lagi gitu kepada aktor-aktor politik, baik partai, ormas, teman-teman ormas, mungkin bahkan teman-teman media, Mas, kan gitu supaya nulisnya benar gitu karena tulisan media ini seperti pisau yang sangat tajam sekali gitu, dan semua mungkin gitu dia. Ya. Nah, karena ini bisa, siapakah yang bisa menjadi pelaku politik identitas? Semuanya bisa jadi pelaku, Mas. Ya. Saya tidak sepakat kalau menuduh ini hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau teman-teman yang di bidang politik. Tidak. Kita pun yang di pemerintahan pun bisa juga menjadi pelaku itu. Teman-teman media juga bisa pelaku itu gitu. Siapapun bisa pelaku gitu. Akademisi pun bisa jadi pelaku. Ketika Anda membuat riset, hasilnya mengkategorisasi tertentu, apalagi menganjurkan kepada sebagai konsultan politik, menganjurkan kepada pasangan calon untuk mengkapitalisasi. Ya. Tentu. Nah, itu kan sebenarnya Anda bagian dari penganjur politik identitas sebenarnya. Jadi siapapun bisa melakukan itu. Maka pendidikan politik, pendidikan wawasan kebangsaan, pembinaan karakter, pemahaman tentang nilai-nilai keindonesiaan menjadi penting. Dan harus dibuat dan disusun versi Indonesia. Mengapa demikian? Karena apa yang kita maksud pantas, apa yang kita maksud tidak pantas, apa yang kita maksud baik atau buruk, indah tidak indah, benar atau salah, menurut kacamata orang kita Indonesia, budaya bangsa Indonesia, belum tentu sama di Amerika. Ya. Gitu dia. Ya. Cara bertutur kata di Amerika, di Eropa atau di negara lainnya mungkin hal biasa, mungkin kalimat-kalimat dan kata-kata tertentu. Di sini itu bisa jadi konflik gitu dia. Ya. Nah, oleh karenanya selain itu soal keteladanan mungkin yang jadi penting juga, leader keteladanan itu dia. Nah, maka metode pendekatan berikutnya selain pendekatan sistem, itu pendekatan orang. Membangun orang, mencetak orang sebanyak mungkin di antara 271 manusia yang hidup di Indonesia ini. Dari segala segmen, dari segala strata, dari segala lapisan, unsur masyarakat. Gitu dia. Jadi kita harus membangun orang di 271 daerah. Nah, udah bener lah IPDN ini. IPDN ini kan rekrutmennya kira-kira mewakili ambil anak-anak sekolah 1-2 dari tiap-tiap kabupaten kota seluruh Indonesia, dicetak di Jatinangor, dipaksa didrill, dia dinolkan sehingga dia menjadi orang Indonesia di Jatinangor, gitu dia. Menjadi child dia sana dia. Nah orang anak-anak ini kan lalu kembali ke daerahnya masing-masing bekerja. Dialah menjadi sel kita, agen kita, pionir kita untuk mendinamisasi lingkungannya, gitu dia. Lingkungan birokrasi paling tidak di lingkungannya. Dia menjadi aparat yang memiliki doktrin nasional, kemudian wawasan dan karakter kebangsaan yang kuat. Cita-cita besarnya di Jatinangor itu sebenarnya, Mas. Kalau pelajaran ilmu pemerintahan di mana aja kita bisa belajar itu. Tidak sekolah di perguruan tinggi juga bisa itu kita lakukan itu. Pak Batiar, sebenarnya kan semua identitas yang ada itu sudah diwadahi di dalam Pancasila sebenarnya. Jadi kalau konsisten di situ,
selesai sebenarnya. Bingkainya sudah ada semua. Persatuan Nasional kan ada di situ juga semua. Musyawarah mufakat ada semua dan sebagainya. Gimana kalau menurut Pak Batiar? Saya setuju Mas Bambang. Ya. Pancasila adalah nilainya, nilai penetrasi yang bisa kita lakukan ketika dihadapkan nilai-nilai yang lain. Karena manusia Indonesia berkembang, dulu manusia tahun 45, yang hidup tahun 45, dan manusia yang hidup di 2021 berbeda itu Mas. Nah, hari ini manusia yang hidup hari ini harus nilai tiap hari masuk ke ruang-ruang kamar tidur kita. Ya. Ruang-ruang kita kerja dengan kita membaca di gadget segala macam. Ya. Jadi nilai baru itu berubah. Ya. Pertanyaannya, kita akan menerima nilai yang baru atau nilai yang ada gitu. Nah, nilai kita itu adalah nilai Pancasila itu. Nilai kita itu nilai Pancasila itu. Inilah yang harus lebih kuat kita perkuat karena benturan nilai dari luar sangat sangat kuat. Oleh karenanya saya setuju Mas Bambang, maka penguatan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh manusia Indonesia itu harus diperkuat, termasuk ke aparatur. Aparatur termasuk aparatur Jatinangor itu, IPDN itulah. Nah, andai seluruh birokrasi 4,3 juta pegawai Indonesia, ASN ya Mas, di luar TNI Polri selesai lah. TNI 480.000, Polri 450.000 orang. Ada 4,3 juta orang ASN bekerja seluruh Indonesia. Pertanyaannya Mas Bambang, apakah mereka memiliki doktrin yang sama dengan kita? Gitu. Kan tidak Mas Bambang. Kenyataannya tidak. Gitu. Dia tidak memiliki doktrin ideologi yang kuat gitu dia. Iya. Maka saya bilang tadi, yang bisa memproduksi politik identitas yang destruktif itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Birokrasi pun bisa menjadi produsen itu. Kalau birokrasi yang produksi itu bahaya sekali karena dia akan mempengaruhi pimpinannya memproduksi kebijakan yang destruktif. Gitu loh. Kan sangat berbahaya sekali gitu dia. Maka cita-cita kita membangun Jatinangor itu menjadi candra di muka ASN yang berkarakter memiliki ideologi Pancasila yang kuat. Itu sebenarnya membedakannya lembaga pendidikan kedinasan IPDN itu dengan yang lain. Lalu ganti-ganti nama, dulu namanya STPDN, nama saya. Ada IIP di Jakarta, lalu digabung lagi. Dulu ada APDN. Awalnya Soekarno bikin namanya KDC. Itu cita-citanya Soekarno kan luar biasa. Awal kita Indonesia merdeka, kalau kawan-kawan masih ingat, ini harus dipahami oleh anak bangsa kita. Dulu awal kita masih merdeka, pegawai itu belum ada gajinya, Bos. Belum ada gaji pegawai itu, belum ada BPD itu. Gitu. Ya. Nah, Pak Soekarno visi yang begitu besar gitu, lalu bikin KDC di Malang itu. Awal cikal bakal di IPDN. Beliau berpikir dan tidak serta-merta kan kabupaten-kabupaten Indonesia ini bekas kerajaan menjadi Mas Indonesia. Bone saja itu tahun 57 Mas. 48 baru raja terakhir itu 45 merdeka rajanya itu masih ada gitu. Nah, bagaimana mencetak kader-kader ini? Orang mau bekerja di birokrasi pemerintah Indonesia. Pak Soekarno bikinlah KDC Malang itu pertama kali tahun 56. Gitu dia, 56. Nah, mencetak kader-kader birokrasi yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan bisa menjadi alat pemersatu bangsa gitu. Bahwa kita memang asalnya berbeda tetapi kita satu kan begitu. Oleh karenanya saya setuju 100% kata Mas Bambang bahwa penguatan nilai Pancasila menjadi salah satu gitu hal yang harus kita perkuat untuk melawan politik identitas itu. Gitu, melawan politik identitas yang destruktif ya Mas ya. Karena saya bilang tadi sejak awal bahwa politik identitas ini bisa bermakna positif apabila dibuat untuk tujuan-tujuan kebaikan atau keadilan gitu ya. Pak Batiar, ya kita pindah. Ini diskusinya luar biasa tadi. Pindah yang masalah-masalah yang kita hadapi ke depan. Ya. Yang pertama misalnya mengenai pilkada yang sudah diputuskan bahwa pilkada tetap serentak pada 2024. Yang beberapa pakar pemerintahan mengatakan yang jadi masalah adalah yang kepala daerah yang habis masa baktinya 2022 dan 2023.
karena dampaknya adalah harus diangkat PJS yang cukup lama. Kecuali lama juga membutuhkan banyak sekali yang harus di PJS itu. Nah, ada yang mengusulkan, apakah tidak mungkin bahwa pejabat yang habis masa baktinya itu diperpanjang sampai 2004. Nah, ini konsep Kemendagri seperti apa? Iya. Jadi gini Mas, kebetulan saya yang ditugaskan mewakili pemerintah yang menyampaikan itu secara resmi. Selama ini pemerintah tidak pernah ikut diskursus itu. Terakhir saya ditugaskan untuk menjelaskan posisi pemerintah tentang tidak mengubah Undang-Undang 10 2016. Kita tetap pelaksanaan pilkada tahun 2024, bahwa undang-undang itu memang belum kita laksanakan. Kita laksanakan dulu, nanti kita evaluasi setelah dari tahun 2024. Dan yang kedua, kondisi objektif yang dihadapi bangsa ini hari ini, tentu pemerintah juga sudah memikirkan secara baik apa yang dibutuhkan bangsa hari ini, pilkada atau pemulihan ekonomi atau penanganan pandemi. Konsentrasi kita adalah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Nah, kebetulan undang-undangnya secara konstitusi, undang-undangnya hukumnya masih memungkinkan dilakukan memang di 2024, walaupun ada pikir-pikiran yang lain. Saya hendak mengingatkan dulu kawan-kawan dulu. Dulu Undang-Undang 10 2016, pasal 201 yang kemudian menyatakan 2024. Dulu diawali dulu dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sebelum Undang-Undang 10 tahun 2016. Sebelum tahun 2016, diskusi kita itu adalah pilkada itu setiap hari, Mas. Ada 514 kabupaten kota di Indonesia, ada 34 provinsi, jumlah hari dalam setahun hanya 365 hari. Gini. Lebih banyak jumlah daerah dibanding dengan jumlah hari dalam setahun. Jadi bisa dibayangkan ada 1, 2, 3 pilkada setiap hari di Indonesia. Dan itu menyita energi kita, habis energi kita hal-hal seperti itu. Pembelahan mungkin hanya terjadinya pilkadanya bisa jadi hanya di Tolikara sana di Papua, atau di Karimun sana, atau mungkin di Bone, atau mungkin di Kebumen pilkadanya. Tapi walaupun hanya 1-2 daerah, itu bukan pembelahannya di tingkat lokal saja, Mas. Karena itu diusung oleh partai politik di tingkat nasional, gitu. Mau tidak mau ini pembelahannya itu terjadi di nasional, gitu. Setiap hari habis energi kita. Masyarakat juga capek. Pilkada setiap hari. Lalu kita berpikir membuat konsepnya. Apakah pilkada kita bisa serentakkan? Lalu ada hal lain lagi. Akibat ketidakserentakan pilkada itu, karena sudah tidak ada GBHN, maka rencana pembangunan 5 tahunan disusun berdasarkan masa jabatan kepala daerah. Begitu semerautnya. 514 kabupaten kota, masa jabatannya beda-beda, 34 gubernur. RPJM nasionalnya misalnya, sekarang masih terjadi misalnya, RPJM nasional DKI itu 2017-2022. RPJM 5 tahunannya, RPJM 5 tahunan, rencana pembangunan 5 tahunan Provinsi Jakarta 2017-2022. Presiden 2019-2024. Jadi hanya setengah yang nyambung. Setengah lagi gimana? Terus Depok. Depok itu masa jabatannya 2021-2024. Gitu. Atau yang sebelumnya, ada yang 2015-2020. Jadi bisa dibayangkan kondisinya kemudian pusat membangun ke utara, provinsi fokus membangun ke timur, kabupaten kotanya 5 tahun ini harus ke utara. Nggak nyambung. Padahal uangnya yang tiap tahun itu yang 2.000 triliun itu juga. Gitu. Uangnya itu kan yang 2.000 triliun itulah yang dibagi-bagi 800 sekian triliun di pusat, sebagian kita bayar utang, sebagian dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi fokus manajemen pembangunan 5 tahunan nasional, provinsi dan kabupaten akibat daripada masa jabatan presiden, masa jabatan gubernur, dan masa jabatan bupati wali kota ini tidak selaras, maka menjadi abu-radol itu, Mas. Nah, oleh karenanya, lalu kita bikinlah desain pemilihan kepala daerah serentak secara parsial 2015, 269
daerah, kemudian 2017 101 daerah, kemudian 2018 171 daerah. Lalu kita atur pasal 201 ayat 5 kalau nggak salah waktu itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, pilkada serentaknya itu tahun 2020, Mas. Semula itu 2020 itu kita desain serentak nasionalnya di seluruh wilayah Indonesia itu 2020. Tahun 2016 kita diskusikan ulang, gitu. Yang semula pemilu pilkada serentak nasionalnya itu 514 kabupaten kota, 34 provinsi 2020, kita geser di 2024. Nah, itu juga selaras dengan desain pemilu nasional kalau istilahnya kita mau mengistilahkan pilpres, dan pileg sebagai pemilu nasional juga di 2024. Nah, dengan asumsi bahwa kalau sudah dilakukan semua 2024, maka masa jabatan Presiden 2024-2029, maka berarti rencana pembangunan 5 tahunan Presiden 2024-2029. Nanti rencana pembangunan provinsi juga adalah gubernur yang terpilih 2024-2029. Begitu juga nanti rencana pembangunan bupati wali kota, 514 wali kota juga 2024-2029. Jadi sudah selaras ini antara pembangunan 5 tahunan dan di nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, akibat dari penselarasan itu, maka ada konsekuensi dari masa jabatan yang dikurangi. Itu, Mas. Dan ada konsekuensi kekosongan kepala daerah. Yang 101 daerah yang berakhir 2022, 171 daerah yang berakhir di 2023. Nah, maka kita sepakati bersama dengan Senayan, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi undang-undang yang perintahkan sebagai legitimasinya itu, PJ itu, ditentukan dalam undang-undang. Bahwa pada saat terjadi kosongan tahun 2022 itu, akan diisi penjabat gubernur yang diangkat dari pejabat tinggi Madya. Gitu. Di penjelasan pasalnya juga diatur masa jabatannya 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan orang atau nama atau orang yang sama atau orang yang berbeda. Jadi undang-undang sudah memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat. Jadi PJ itu diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 201 ayat 10 untuk PJ gubernur, dan pasal 201 ayat 11 untuk PJ Bupati Wali Kota dari pejabat tinggi Madya. Siapakah pejabat tinggi Madya? Pejabat tinggi Madya kan sebenarnya banyak yang nggak harus didagri. Di kabupaten kota itu 40-an pejabat tinggi Madya sebenarnya. Kepala dinas itu pejabat tinggi Madya juga sebenarnya. Jadi nggak harus sekda sebenarnya. Di undang-undang ya loh Mas, ini undang-undang ya. Baiknya kalau kebijakan teknis ya. Tapi pertanyaannya itu waktu. Kalau waktunya terlalu lama, padahal ini merangkap, apakah tidak mengganggu tugas utama pejabat yang bersangkutan? Maksudnya itu. Nah, kalau soal tugas yang ditinggalkan pasti kan. Ya. Saya mengalami tahun lalu nih Mas. Ya. Tahun lalu diberi kesempatan dan kepercayaan oleh Bapak Presiden dan Menteri menjadi pejabat sementara gubernur Kepulauan Riau. Jadi kemarin sempat jadi PJS selama 71 hari memimpin Kepulauan Riau. Pekerjaan saya kan pekerjaan birokrasi, bukan pekerjaan politik, Mas. Ya. Nah, karena pekerjaan birokrasi ini kan mesin. Sudah ada mekanismenya, ketika nggak ada saya, ada yang melaksanakan tugas harian, ada yang dilaksanakan pejabat sementara, ada sesdijen, bahkan kemarin ditunjuk staf ahli malah. Staf ahli malah ditunjuk menjadi dirjen sementara, dirjen politik. Jadi tidak akan terganggu. Ada banyak Mas yang bisa mengoperasikan mesin. Ibaratnya sopirnya lagi berhenti, birokrasi seperti mesin. Saya lagi keluar rehat sebentar tugas yang lain, ya drivernya itu banyak kalau birokrasi. Terakhir tanya Pak Batiar, apa saran-saran atau harapan terhadap lembaga pendidikan seperti PDN ini supaya alumnusnya selalu sesuai dengan yang dibutuhkan di medan tugas lah kira-kira gitu. Pertama dari PDN-nya Mas, lembaga pendidikannya.
Lama pendidikannya jangan pernah lupa cita-cita luhur Pak Soekarno dirikan IPDN. Jangan pernah lupa cita-cita awalnya. Pak Presiden siapapun, Presiden Soeharto, Presiden siapapun. Cita-cita luhur bukan seluruh Pak Soekarno dan cita-cita luhur bangsa ini mendirikan APDN KDC itu apa. Jangan pernah lupa itu. Jadi siapapun sivitas akademik yang hari ini diberi kepercayaan mengelola IPDN, jangan pernah keluar dari situ. Cita-cita luhurnya dibentuk IPDN itu membedakannya dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Dia adalah lembaga pendidikan berkarakter kebangsaan. Disitulah mencetak kader-kader yang istilah kita hari ini yang memiliki wawasan kebangsaan kuat. Dia menjadi perekat NKRI, memahami Bhinneka Tunggal Ika, dan tegak lurus pada konstitusi. Nggak yang lain-lain gitu, Mas. Nah, jangan sampai maka IPDN itu jangan sampai dimasuki virus-virus baru. Ada nilai-nilai selain nilai-nilai 4 konsensus bernegara, termasuk Pancasila yang dengan maksud. Kalau mestinya lembaga itulah yang menjadi yang sangat kuat. Jadi dosen-dosen, mohon maaf gitu ya, seluruh sivitas akademik jangan sampai mengajarkan dan membiarkan anak-anak kita tercemari hal seperti itu. Karena doktrin utama IPDN di situ dia. Nah kalau IPDN itu hilang karakternya, udah nggak ada lagi bedanya, Mas. Nggak ada lagi bedanya dengan sekolah pada umumnya. Kebetulan saya bersyukur kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tentunya saya pernah sekolah di sana. Dulu saya sekolah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Setahun saya sekolah Fakultas Hasanuddin. Tes yang kedua kalinya ke STPDN, alhamdulillah diterima. Dan 2 kali tes saya, Pak. Bayangkan 2 kali tes baru masuk. Dari 91 saya tes, nggak lulus. 90, tapi saya bebas tes di Unhas. Bayangin coba, Universitas Hasanuddin yang begitu hebat saya tinggalkan itu. Saya masuk ke Jatinangor. Dan saya bangga Jatinangor yang walaupun di beberapa waktu kemudian saya sekolah di Unpad, di tempat lain juga saya sekolah, saya memahami Jatinangor ini memang pola pendidikan yang berkarakter kebangsaan itulah yang nilai utamanya dia, yang membedakannya dengan yang lain. Nah, pola pendidikan yang berakter kebangsaan dengan metode Jarlatsu itu ya, pengajaran pelatihannya Jatinangor itu, tapi muaranya adalah berkarakter kebangsaan, itulah yang menjadi ciri utamanya lembaga pendidikan Jatinangor, membedakan yang lain. Kalau pelajaran ilmu pengetahuan yang lain bisa dipelajari dimanapun kita bisa pelajari. Tapi itu yang paling utama, Mas. Harapan saya kepada sivitas akademik IPDN dan di Dinas Natalis ke-65 ini, saya mengingatkan itu, jangan pernah keluar dari sana. Karena kalau ketika IPDN keluar dari itu, maka IPDN tidak punya lagi ciri pembeda. Sama dengan bangsa dan negara. Indonesia ini tidak akan dihargai oleh siapapun ketika Pancasila itu sudah tidak ada. Gitu dia. Ya. Tidak menjadi nilai yang dianut oleh masyarakat ini. Nah, nilai apa yang dianut oleh masyarakat alumni Jatinangor, oleh para alumni Jatinangor, atau sivitas akademi Jatinangor? Kami para alumni Jatinangor, alumni IPDN, harus berkarakter Jatinangor. Berkarakter Jatinangor, yaitu yang memiliki berkarakter kebangsaan. Nah, ketika kami misalnya alumni ini tidak lagi berkarakter kebangsaan, nggak ada bedanya juga saya ini dengan pernah sekolah Jatinangor itu tidak. Gitu. Jadi Jatinangor seperti masa lalu tidak ada lagi hubungannya dengan kehidupan saya hari ini. Nah, saya harus bilang sama Mas Bambang, saya termasuk yang konsisten itu. Gitu. Saya termasuk yang konsisten itu. Jadi nilai yang saya dapatkan di lembaga pendidikan Kemamperajaan IPDN itu saya terapkan dalam kehidupan saya bekerja, kemudian dalam kehidupan masyarakat, dan alhamdulillah bisa diberi kepercayaan dan amanah untuk memimpin unit kerja sampai pada saat ini. Saya diwisuda dulu tanggal 27 Juli 1995, tepat 25 tahun, 27 Juli 2020 saya dilantik eselon 1A. Nah, itu kan karena konsistensi, Bos, Mas Bambang. Ini soal konsistensi. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Bahtiar MSI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Banyak sekali yang sudah diberikan, juga tadi mengingatkan bagaimana supaya alumni IPDN, alumni Jatinangor
tetap konsisten menjadi kader-kader yang mempunyai karakter kebangsaan yang kuat. Terima kasih sekali lagi Pak Batiar, sukses terus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semuanya. Ya. Saya Haji Muhammad Wardan, Bupati Kabupaten Indagri Hilir, alumni APDN Pekanbaru, Angkatan 9, lulusan tahun 1985, mengucapkan selamat Dies Natalis IPDN ke-65. Bhinneka Nara Eka Bakti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 65 tahun bukan waktu yang singkat. Perjalanan panjang penuh dengan tekad telah mampu melahirkan pemimpin hebat yang diharapkan menjadi abdi masyarakat, bekerja tanpa pamrih dengan memberikan segalanya kepada negeri ini. Lahirkan kader birokrasi pembangun negeri, tulus mengayomi dengan ikhlas hati sebagai wujud cinta terhadap NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-65 IPDN tercinta. Semoga senantiasa mencetak generasi penerus dan pelurus bangsa sebagai agent of change yang kreatif, inovatif, dan membawa perubahan.